Devin Hilary Korompis dengan NIM G70124-087 dari kelas C kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan pertama dengan judul praktikum pengenalan spektrometer UV vis. Baik, kita langsung ke soal yang pertama, yaitu definisi dari spektro UV vis sertakan dengan ilustrasi gambarnya. Jadi, spektrometer UV vis adalah teknik kimia analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak zat kimia yang menyerap cahaya. Pengukuran ini dilakukan dengan mengukur intensitas cahaya yang melewati sampel dibandingkan dengan intensitas cahaya sebelum melewati sampel pada panjang gelombang tertentu, khususnya di daerah ultraviolet dan cahaya tampak atau visible. Pada daerah UV ultraviolet itu panjang gelombangnya itu sekitar 190 nanometer hingga 380 nanometer. Sedangkan pada daerah visible atau tampak itu panjang gelombangnya sekitar 380 nanometer hingga 780 nanometer. Kemudian untuk gambar ilustrasinya sendiri, pada gambar ini itu dia menunjukkan konsep dasarnya dari spektrometer UV vis itu sendiri, yang dimana cahaya putih itu diuraikan menjadi spektrum berwarna dan hanya pada panjang gelombang tertentu yang dilewatkan melalui sampel berwarna. Kemudian cahayanya itu diserap dan sisanya akan diteruskan ke detektor. Kemudian soal yang kedua yaitu prinsip kerja dari spektrometer UV vis. Jadi prinsip utamanya itu merupakan absorpsi cahaya, yang dimana ketika cahaya itu dengan energi yang sesuai mengenai molekul sampel, elektron dalam molekul tersebut akan menyerap energi tersebut dan tereksitasi dari tingkat energi dasar atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi atau excited state. Spektrofotometer itu menggunakan hukum Lambert-Beer dengan membandingkan intensitas cahaya awal yang masuk ke sampel dengan intensitas cahaya yang diteruskan melalui sampel. Perbedaan ini digunakan untuk menghitung absorbansi. Kemudian pada gambar di bawah ini itu merupakan diagram skematis yang menunjukkan bagaimana energi cahaya menyebabkan eksitasi elektron di dalam sel sampel. Secara visual ini akan membedakan cahaya yang masuk dan cahaya yang diteruskan. Terus kemudian ada bagian-bagian komponen spektrometer UV vis. Jadi yang pertama ada sumber cahaya atau light source, kemudian ada monokromator, kemudian ada sel sampel, ada detektor, dan sistem pengolah sinyal dan visualisasi. Jenis-jenis spektrofotometri UV vis yang dimana itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu single beam dan double beam. Yang dimana kalau single beam itu hanya memiliki satu berkas cahaya yang melewati satu kuvet saja. Kemudian kalau untuk double beam dia itu berkas cahaya dari monokromator itu dibagi menjadi dua oleh chopper, yang dimana satunya itu melewati sel blanko atau referensi dan lainnya itu melewati sel sampel. Kemudian hubungannya spektrofotometri UV vis dengan hukum Lambert-Beer dalam aplikasi. Jadi hukum Lambert-Beer ini merupakan fondasi dari spektrofotometri, yang dimana hukum ini menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat penyerap dan tebal kuvet atau jalur cahaya. Dalam prakteknya kita itu membuat serangkaian larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui, mengukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum, lalu membuat kurva kalibrasi. Kurva ini berupa garis lurus, yang dimana absorbansi sampel yang diketahui kemudian diukur dan konsentrasinya ditentukan menggunakan persamaan garis lurus tersebut. Kemudian ada langkah-langkah menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang pertama itu ada persiapan. Jadi kita nyalakan dulu alatnya dan biarkan dia memanas selama 15-30 menit. Kemudian pemilihan panjang gelombang, yang dimana kita tentukan dulu lambda max-nya, terus kalibrasi, yang dimana kita masukkan dulu kuvet berisi blanko ke dalam kompartemen sampel, kemudian ditekan tombol zero atau set black. Terus kemudian pengukuran, dimana keluarkan blanko, kemudian masukkan kuvet berisi larutan sampel atau standar, kemudian ditutup kompartemennya. Terus yang terakhir ada analisis data, yang dimana kita menggunakan nilai absorbansi larutan standar untuk membuat kurva kalibrasi. Baik, sekian video tugas pendahuluan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.